Dan saya ingin katakan kepada saudara, apabila Tuhan sudah kirim ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang, Tuhan mau untuk memanggil pemimpin-pemimpin yang dahsyat, pemimpin yang luar biasa. Setiap kita apapun latar belakang kita bisa menjadi pemimpin. Yang percaya katakan amin. Hari ini jangan saudara berkata, saya harus punya orang tua kaya dulu, baru saya bisa sukses. Apa yang saudara lihat saat ini, kita mulai dengan 5 roti 2 ikan. Kita tidak mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Taruh pengharapanmu, hati dan imanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang kaya. Dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Jadi sebagai pemimpin, leadership is a place of service. Jangan saudara menjadi pemimpin, tapi tidak punya jiwa pelayanan. Hanya mengeruk keuntungan orang lain. Tidak ada win-win situation. Pemimpin yang sejati adalah mereka yang hidup bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka taruh hidup mereka, artinya mereka berbisnis, tapi menyenangkan orang lain. Hari ini, jangan pernah kita berkata kita adalah orang yang biasa. Tidak ada satupun manusia yang lahir di dunia ini dilahirkan menjadi orang biasa. Kita semua adalah pemimpin, kita semua adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Semakin saudara menggunakan pengaruh yang positif, maka aliran berkat Tuhan itu akan mengalir dengan deras. Karena Tuhan bisa melihat anak-anak Tuhan bisa dipercaya menjadi bendahara Tuhan. Jangan kita hanya pandai membaca ayat, tapi biarlah kita mengenal Bapa kita di surga. Waktu kita mengenal Bapa di surga, waktu kita menyampaikan firman Tuhan, mungkin itu sederhana, tapi kita mengenal siapa Tuhan yang menyertai hidup kita, siapa Tuhan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu yang dapat merubah kehidupan manusia. Karena saya mau kita belajar untuk menghargai dan menghormati Tuhan. Bukan pujian penyembahan sebagai pengantar untuk firman Tuhan, tapi saudara telah diberkati Tuhan sepanjang minggu. Marilah kita datang dengan menomorsatukan Tuhan hanya 2 jam ibadah. Dan kita mau berikan yang terbaik dari menit pertama, dari 00. Kita mau mengangkat tangan dan kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat. Tanpa Tuhan aku tidak bisa lakukan Bapa, tapi bersama dengan Tuhan aku bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau saudara mau melihat, lihatlah kaca. Dari kaca saudara bisa merefleksikan diri saudara. Tapi kaca bukan hanya kaca dengan mata jasmani, tapi lihatlah kaca dengan kacamata rohani. Karena saudara terus menjadi terang dan menjadi garamnya Tuhan. Dimanapun saudara berada, bukan soal namanya Kristen, bukan soal berapa besar salibnya, bukan soal berapa hebatnya kita, tapi apakah kita bisa menjadi berkat buat istri, apakah bisa menjadi berkat buat keluarga, apakah bisa menjadi terang bagi banyak orang. Saya tidak pernah bisa salut sama orang hebat berkata Yesus, Yesus, tapi dia tidak bisa menjadi berkat buat lingkungan Yerusalem. Kita selalu harus mulai dari Yerusalem, yaitu keluarga, Yudea, Samaria sampai ujung dunia. Apakah orang bisa melihat Kristus tanpa kita harus mengutip ayat-ayat? Pada saat waktu itu Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan tidak memanggil Musa untuk khotbah. Tapi Musa berdalih dengan aku tidak bisa berkata-kata. Tapi kalau saudara perhatikan, Tuhan tidak pernah memanggil Musa untuk khotbah, untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan memakai Harun untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Leadership talks about influence. Semakin saudara punya pengaruh, semakin saudara tinggi dan berhasil. Jangan menjadi sombong. Kita melayani, ada 5 kebutuhan dasar yang kita perlu penuhi. Primer, sekunder, dan lain-lainnya. Dan kemudian leadership talks about refleksi. Biar orang bisa melihat Kristus nyata dalam hidup saudara. Yang ketiga, leadership, bicara mengenai kekuatan kita. Kalau kita lakukan semua itu, maka saudara akan bisa lihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. When there is a vision, there is provision. Di mana ada visi, di situ ada penyediaan.